ini kita bertemu untuk membahas integral trigonometri. Secara prinsip, integral trigonometri ini tetap menggunakan teorema sebelumnya pada fungsi integral. Ya. Hanya saja kita boleh nanti dalam pengaplikasiannya boleh memasukkan identitas trigonometri untuk mempermudah mengerjakan. Nah, sebenarnya integral trigonometri ini boleh dikatakan sebagai antiderivatif atau lawannya dari turunan. Ya, jadi kalau kita kemarin ngomong bahwa turunannya sin itu adalah cos, maka sekarang kebalikannya. Integralnya cos adalah sin itu sendiri. Ada beberapa rumus atau persamaan langsung ya untuk integral fungsi trigonometri ini. Ya. Nanti Anda bisa lihat secara langsung integralnya cos itu apa, integralnya sin itu apa. Nah, nanti di aplikatif barangkali Anda tetap menggunakan integral parsial maupun integral substitusi. Begitu. Ya, ini saya rasa yang nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah antiderivatif dari turunan kemarin ya. Tinggal dibalik saja. Yang ke-7 sampai ke-10 ini adalah persamaan praktis. Ya, misalnya kalau kita ketemu integral dari kosinus fungsi ax plus b dx. Ya, maka integralnya adalah integral cos itu sendiri adalah sin. Jadi di sini integral cos adalah sin, maka di sini pasti sin. Ya, kemudian di situ ada fungsi ax plus b. Ya, maka ini boleh menggunakan 1/a sin kali fungsi itu sendiri. A ini adalah konstanta. Dan tidak lupa ditambah dengan C. Begitu juga dengan yang ke-8 ini. Integralnya sin adalah negatif cos, sama dengan tadi ya. Maka di awal ini harus ada 1/a. Kalau fungsi itu berupa konstanta x ditambah dengan b. Nah, kemudian jika ada fungsi trigonometri berpangkat, misalnya sin pangkat n diintegralkan, maka integralnya adalah tinggal mengikuti persamaan yang ada di sini. Begitu. Ya. Tetapi secara aplikatif kita tetap menggunakan teorema-teorema sebelumnya, baik itu integral substitusi maupun integral parsial. Gitu. Lanjut ke contoh. Nah, contoh yang pertama ini, kalau kita perhatikan, nomor 1 ini sama dengan teorema 7 yang nomor 7. Integral dari cos ax plus b dx, maka hasilnya adalah 1/a sin ax plus b plus c. Ya, ini kalau saya tulis, soal nomor 1 ini, jika saya tuliskan menjadi integral dari cos ax plus b dx, maka nanti hasilnya pasti 1/a dikalikan dengan integralnya cos adalah sinus ax plus b, tidak lupa ditambah dengan c. Ya, sehingga ini bisa ditulis menjadi 1/x/2. X/2 ini berarti A-nya adalah 1/2. Ya, 1/2 dikalikan dengan sinus x/2 pi/2. Tidak lupa ditambah dengan c. Sehingga boleh saya tulis 1 dibagi setengah itu adalah 2 sinus x/2 min pi/2 plus c.
Jika ada pertanyaan, mengapa pi-nya ini tidak masuk dalam integral, gitu ya. Nah, ingat ini yang diintegralkan adalah dx-nya. Begitu. Baik, kita masuk ke soal nomor 2. Kalau kita perhatikan, soal nomor 2 ini bentuk dari perkalian. Sehingga kalau perkalian, ada dua cara, kita bisa menggunakan substitusi maupun menggunakan cara parsial. Ya, kalau kita lihat, ini lebih gampang menggunakan substitusi. Karena turunan dari sin itu adalah cos. Gitu. Ya, kalau substitusi caranya kita harus memisalkan dulu salah satu yang berpangkat tinggi menjadi u. Jadi u ini kita ambil sinnya, sin x. Maka du per dx-nya turunannya sin adalah cos. Ingat di sini ada dx, maka kita harus cari dx-nya. Dx sama dengan du per cos x. Nah, kalau ini sudah ketemu, kita bisa langsung mengerjakan. Ini kita tulis integral sin tadi kita ibaratkan menjadi u dipangkatkan 5 dikalikan dengan cos x. Nah, ini ada dx. Dx-nya diganti dengan du per cos x. Dari sini ya. Sama dengan, nah, ini bisa kita hapus. Kita coret karena sama. Maka tinggal integral u pangkat 5 du. Kita integralkan biasa. U pangkat 5 menjadi 1 per 5 ditambah 1 adalah 6. U pangkat 5 tambah 1, 6. Plus C. Bisa kita ubah 1/6. U-nya tadi adalah sin. Sin pangkat 6x. Tidak lupa ditambah dengan C. Demikian untuk menyelesaikan bentuk integral trigonometri, baik menggunakan persamaan seperti contoh nomor 1 atau menggunakan teorema integral substitusi dan integral parsial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.